Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillahi Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, teman-teman dan semuanya yang saya hormati, pada kesempatan kultum kali ini saya akan sedikit membahas terkait dengan seputar masalah etika makan dan minum, ya. Karena ini bulan Ramadan, biasanya kalau teman-teman dan saya juga sih, ketika berbuka puasa itu sering kali berlebihan. Ketika apapun yang ada di rumah dihidangkan, ketika sudah waktunya masuk berbuka puasa, itu dilahap dan dilalap secara habis semua. Nah, ini terkait dengan masalah seperti ini, saya akan sedikit membahas seputar etika makan dan minum. Pada saat mengkonsumsi makanan, sebaiknya kita niatkan sebagai sarana dan prasarana untuk selalu bertakwa dan berlaku taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta niatkan apa yang kita konsumsi itu untuk beribadah kepada Allah. Di samping itu, yang perlu pula diingat dan dijaga bahwa makanan yang dikonsumsi haruslah berasal dari suatu yang dihalalkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mu'minun, ya ayyuhar rasulu kullu minat tayyibati wa'malu salihan. Wahai Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Jika engkau mengkonsumsi makanan didasarkan atas niat karena Allah, maka sebaliknya engkau awali dengan mencuci tangan terlebih dahulu. Hal tersebut didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW. Bersuci mencuci tangan sebelum makan dapat membersihkan kefakiran, dan melakukan hal yang sama sesudah makan mampu membersihkan dosa-dosa kecil. Sebaiknya seorang hamba makan menggunakan as-sufrah, karena hal ini lebih mendekati sunnah. Dan pada saat dihidangkan makanan, Nabi Muhammad SAW biasa meletakkan di atas lantai sambil duduk bersila, karena hal itu lebih menunjukkan pada sikap rendah hati. Dikatakan ada 4 hal yang baru setelah masa Rasulullah, yaitu jamuan makan, prasmanan, ayakan, jamuan minum, dan pesta makan. Kami tidak mengatakan bahwa makanan di atas meja makanan itu terlarang. Tidaklah setiap yang baru itu dilarang. Hendaklah ia duduk dengan baik di atas tikar pada awal duduknya, dan seterusnya demikian. Begitu pula yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kadang-kadang beliau berlutut untuk makan dan duduk di atas telapak kakinya, dan terkadang beliau menegakkan kaki yang kanan dan duduk di atas telapak kaki yang kiri. Makruh hukumnya makan dan minum sambil tidur dan bersandar, kecuali bila ada yang memberatkannya. Hendaklah ia berniat makan dan minum sedikit, karena tidak benar niat makannya untuk ibadah kecuali dengan itu. Kalau demikian, berarti hendaklah ia jangan makan dahulu sebelum merasa lapar,
karena sesungguhnya kenyang di atas kenyang dapat mengeraskan hati. Dan hendaklah ia menahan diri, yakni menghentikan makanannya sebelum merasa kenyang. Dan janganlah menunggu makanan yang enak-enak dan lauk pauk, karena sesungguhnya termasuk menghormati roti, makanan pokok. Ia tidak menunggu-nunggu lauk pauknya. Sebaliknya diusahakan untuk makan bersama-sama, meskipun dengan saudara, anak, istri kita, sebab sebaik-baik berkah makanan ialah yang dimakan secara bersama-sama. Tata cara makan dan minum: ketika hendak makan diawali dengan membaca basmalah dan diakhiri dengan hamdalah. Adalah baik bila setiap akan makan sesuap mengucapkan basmalah, supaya tidak lalai menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada suapan pertama ia cukup bismillah. Yang kedua mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, sedang pada yang ketiga mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Hendaklah dibaca dengan suara yang keras untuk mengingatkan yang lain. Hendaknya ia makan dengan tangan kanan, mulai dengan mengakhiri dengan yang rasa asin, memperkecil suapan, melembutkan kunyahan, tidak memanjangkan tangan meraih suapan yang lain sebelum menelan suapan yang pertama. Tidak mencela makanan. Nabi SAW tidak pernah mencela makanan. Jika beliau suka dimakan, dan jika tidak suka, maka beliau berdiam. Dan hendaklah ia memakan apa yang ada di hadapannya, kecuali buah-buahan. Dan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Kul mimma balik," makanlah apa yang di dekatmu. Kemudian beliau memutarkan tangannya untuk mengambil buah-buahan, namun sikapnya itu dipertanyakan. Lalu beliau menjawab, "Laisa huwa naw'an wahidan," ini tidak termasuk jenis yang sama. Dan janganlah seseorang makan dari pucuk tumpukan makanan dan bagian tengah, melainkan makanlah dari bagian sisi. Dan janganlah memotong dengan memakai pisau, baik roti maupun daging, karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah melarangnya. Dan beliau juga bersabda, "Inhasu nahsan," gigitlah olehmu dengan sekali gigitan. Dan janganlah meletakkan roti di atas mangkok dan selainnya, kecuali apa yang ada di dalamnya. Jangan pula meniup makanan yang masih panas, karena hal itu dilarang. Dianjurkan pula untuk memakan makanan seperti kurma dalam jumlah yang ganjil. Dan jangan meletakkan biji bekas kurma dalam wadah yang sama di tempat makanan yang sama ketika makanan itu masih ada. Jika akan minum, hendaklah memegang gelas dengan tangan kanan dan membaca basmalah. Disunahkan minum dengan cara disedot, bukan dengan meneguknya, karena meneguknya langsung ke kerongkongan tanpa menggunakan bibir dapat membahayakan jantung. Selesai minum, hendaklah membaca alhamdulillahilladzi ja'alahu adaban furatan birahmatihi walam yaj'alu milhan ujajan bidunubina. Segala puji bagi Allah yang menjadikan air ini tawar dan segar dengan rahmatnya, serta tidak menjadikannya asin lagi pahit karena dosa-dosa kami. Ketika menghidangkan makanan kepada orang-orang, sepatutnya dihidangkan ke arah kanan. Hendaklah ia minum dalam 3 nafas. Ia memuji Allah pada akhirnya dan menyebut nama Allah pada awalnya. Apabila selesai makan, dianjurkan memungut makanan yang tercecer dan membersihkan sela-sela gigi. Dianjurkan menjilati sisa makanan di mangkok dan minum kuahnya, kemudian mengucapkan alhamdulillah. Terkadang teman-teman, adab-adab seperti ini atau etika-etika seperti ini itu jarang sekali diperhatikan oleh kita. Ya mungkin ini masalah sepele
Akan tetapi, kalau kita perhatikan dengan sesama, kalau kita jalankan dengan baik, insya Allah apa yang kita makan dan apa yang masuk ke dalam mulut kita menjadi semangat spirit kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu diingat teman-teman, Ramadan kali ini bukan Ramadan seperti biasa tahun-tahun sebelumnya. Karena Ramadan kali ini kita dihadapkan dengan pandemi COVID-19, bahwasanya di mana pandemi ini sungguh sangat mengganggu semua aspek kehidupan di dalam masyarakat. Yang terdampak COVID-19 ini tentunya banyak sekali. Dampaknya mulai dari segi ekonomi, mulai dari sosial dan lain-lain. Maka kita sebagai seorang muslim ketika mendengar saudara kita yang kesulitan untuk mencari makan, kesulitan untuk memperoleh berbuka atau makan sahur, maka kita harus berbagi antara satu dengan yang lain. Ketika kita kelebihan rizki, maka kita harus untuk bersedekah. Karena apa yang kita sedekahkan tidak akan mengurangi harta yang kita miliki. Sebagaimana di dalam Al-Quran, yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqah, Allah akan memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.